Elina, kapan kamu akan serius menjalani hidup? Jam berapa kamu pulang tadi malam? Kamu pergi ke bar bersama teman-temanmu lagi. Elina mengerutkan keningnya sambil tetap memejamkan matanya. Dia berusaha membuka salah satu matanya untuk melihat jam berapa sekarang. Ya ampun, ini sudah jam 9 pagi. Sepertinya dia terjaga sepanjang malam karena sakit kepala yang dia rasakan hingga pagi ini. Dia pergi ke klub tadi malam bersama beberapa temannya. Elina sudah cukup umur untuk mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya, dan setidaknya dia masih pulang, tidak seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Bu, ini masih pagi, ucapnya sambil tetap dengan mata terpejam. Apa yang pagi? Elina Michelle, ini sudah jam 9 pagi. Kalau kamu tidak keluyuran tadi malam, mungkin kamu tidak akan bangun jam begini. Hah, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa padamu. Ucap ibunya berusaha melepaskan bantal yang menutupi wajahnya. Bu, umurku 27 tahun. Kenapa ibu tidak membiarkan aku melakukan apa yang kuinginkan? Aku tidak melakukan hal buruk, aku hanya menikmati hidupku. Elina, jika kamu membantu perusahaan, aku tidak akan pernah menghentikanmu untuk berpesta setiap malam. Ayahmu sudah tidak muda lagi. Kamu harus belajar banyak tentang bisnis kita nak. Ini lagi, ibunya selalu mengatakan hal yang sama, bahwa dia harus membantu ayahnya di kantor. Tapi ketika berbicara dengan ayahnya, Elina selalu mendengar bahwa ayahnya membiarkannya melakukan apapun yang ia inginkan dalam hidup. Dia adalah gadis ayah, dan itu sebabnya dia sering mengikuti apa yang dikatakan ayahnya. Dia menikmati hidupnya, bukankah dia harus bekerja untuk orang tuanya? Jadi, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Elina melepaskan bantal yang menutupi wajahnya dan duduk di tempat tidur sambil menatap ibunya yang kini sedang mengamatinya. Baiklah, baiklah. Aku akan ke kantor. Lalu, apa yang ibu ingin aku lakukan? Wajah ibunya berseri-seri mendengar apa yang dia katakan. Aku ingin kamu pergi ke kantor ayahmu dan membantunya dengan pekerjaannya. Kamu harus belajar banyak, kamu adalah pewaris tunggal perusahaan kita, jadi tolong bantu ayah. Seharusnya kamu sudah tahu semuanya sekarang. Ibunya duduk dan memegang tangannya. Elina tahu ibunya hanya mengkhawatirkan ayahnya. Dan dia tahu ayahnya tidak muda lagi. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi ayahnya. Lagi pula, dia tidak ada urusan lain hari ini. Saat ibunya meninggalkan kamarnya, Elina berdiri dan pergi ke kamar mandi untuk melakukan rutinitas paginya dan mandi air panas untuk menghilangkan sakit kepala. Mungkin dia akan minum obat nanti sebelum berangkat. Setelah mandi lama, Elina mengenakan gaun merah muda, mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut, dan membiarkannya tergerai. Rambutnya secara alami lembut dan bergelombang, jadi tidak masalah jika dibiarkan tergerai. Dia hanya merapikan alis dan memakai lipstik merah lalu selesai. Elina turun untuk sarapan sambil meminum obat mabuknya. Pastikan untuk membantu ayahmu di kantor, oke? Ibunya mengingatkan saat mereka sarapan. Elina mengangguk, iya bu. Aku hanya takut padamu. Dia bahkan menyeringai pada ibunya. Ibunya hanya memutar matanya dan menyelesaikan makanannya. Setelah selesai, Elina langsung masuk ke dalam BMW X6 hitam miliknya. Dia memutuskan untuk membeli kopi sebelum menuju kantor. Di tempat parkir sebelum dia bisa bergerak maju, sebuah mobil mendahuluinya. Apa-apaan ini? Ucapnya kesal sambil menginjak gas untuk mendekati mobil itu dan menurunkan kaca mobilnya. Pencuri tempat parkir, dia berteriak keras. Tak tahu malu, dia tidak punya pilihan selain mencari tempat lain, lalu mengemudi perlahan selama beberapa menit sebelum akhirnya menemukan tempat kosong. Akhirnya tidak ada yang mencoba merebutnya. Elina berpikir jika ada yang menyalipnya lagi, mungkin dia akan mengamuk. Setelah menemukan tempat parkir, Elina memasuki kedai kopi, dan rasa kesalnya sedikit berkurang karena aroma kopi yang menenangkan. Selamat pagi Elina, sambut Faya, barista di kedai itu. Karena Elina sering ke kafe itu, dia juga dikenal stafnya. Dia melambai sebelum datang untuk memesan. Oh, kenapa kamu mengerutkan kening begitu? Tanya Faya sambil tertawa melihat penampilannya. Elina cemberut, itu karena seseorang tanpa malu-malu merampas tempat parkirku di luar sana. Kekesalannya terhadap kejadian itu kembali lagi. Faya menertawakannya, sudahlah ikhlaskan saja. Sekarang apa pesananmu? Biasanya kan ais caramel macchiato dengan ekstra pam karamel. Elina mengangguk, iya, dan juga es Amerika. Pesan 2 untuk dibawa pulang.
Dia menyerahkan pembayaran sebelum pergi ke sisi lain untuk menunggu pesanannya. Di sana ada dua orang lainnya menunggu pesanan mereka, seorang wanita sangat mengantuk hingga berjongkok di konter. Sementara itu, seorang pria mengenakan jas dan dasi, baunya sangat maskulin dan menggoda. Tubuhnya besar, dengan perut yang terlihat sedikit menonjol. Tingginya sekitar 6 kaki, membuatnya tampak seperti elf karena Elina hanya mencapai ketiaknya. Ketika Elina menatap wajah pria itu, dia tercengang. Mata birunya yang tajam dengan bulu mata panjang, hidung dan rahangnya yang sempurna, serta bibirnya yang begitu menggoda, seperti ciuman yang nikmat. Tanpa sadar Elina menggigit bibir bawahnya saat melihat pria itu menelan ludah. Dia hanya menatap jakunnya yang terangkat. Ketika dia kembali menatap mata pria itu, mereka saling menatap. Elina mundur sedikit saat pria itu semakin mendekat. Pria itu melangkah maju, satu langkah demi satu langkah. Mereka tetap bertatap mata tanpa melepaskannya, jarak mereka semakin dekat, dan Elina perlahan memejamkan matanya ketika mereka hanya beberapa inci dari satu sama lain. Namun begitu dia membuka matanya, pria itu sudah pergi. Hanya suara bel pintu yang terdengar, menandakan pria itu keluar dari kedai kopi. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga dia lupa cara bernapas. Apa yang baru saja terjadi? Setelah pesanannya tiba, Elina langsung bergegas menuju kantor ayahnya. "Hai ayah." Elina menyapa ayahnya dengan antusias saat memasuki ruangan ayahnya. Ayahnya mendongak kaget dari kertas yang ada di depannya. Ayahnya terlihat sudah tua, stres, dan kelelahan. Elina merasa kasihan padanya karena ia tidak memiliki rekan untuk mengurus bisnis mereka. "Elina, apa yang kamu lakukan di sini?" Ayahnya menyambutnya. Dia cemberut, "Apakah ayah tidak ingin aku di sini?" "Aku hanya mengunjungimu," ucapnya berpura-pura merajuk. Ayahnya tertawa kecil sebelum berdiri dan memeluknya. Elina terkejut ketika ayahnya memegang dadanya sambil berdiri. "Apakah kamu baik-baik saja ayah?" tanya Elina dengan cemas. Ayahnya tertegun sejenak sebelum segera melepaskan tangannya dari dada dan menghadapnya sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja nak, kenapa tidak?" Ayahnya masih tersenyum padanya. Elina merasa lega, lalu mencium pipi ayahnya. "Jangan terlalu stres ayah, oke? Ngomong-ngomong, aku di sini karena aku diomelin ibu yang super. Aku harus membantumu dengan pekerjaanmu ayah," kata Elina sambil menekankan kata super. Ayahnya tertawa lagi sebelum bersandar sedikit di ujung meja kantornya. "Ibumu benar-benar keterlaluan." "Aku baik-baik saja nak. Kamu bisa membantuku ketika kamu memutuskan untuk mengambil alih perusahaan kita. Aku tidak menginginkanmu bosan dan kehilangan kehidupan sosialmu. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan," ujarnya. Itulah sebabnya Elina sangat menyayangi ayahnya karena dia tahu apa yang diinginkannya. Ayahnya tidak pernah melarangnya melakukan apapun. Karena itu, Elina memastikan untuk lulus kuliah terlebih dahulu sebelum bergabung dengan perusahaan keluarga mereka. Setelah lulus, Elina memutuskan untuk bekerja di perusahaan lain sebelum mengambil alih perusahaan keluarga. Saat itu, dia merasa sangat dewasa dan bertanggung jawab. Dia bahkan berusaha mandiri dan bertanggung jawab, berharap bisa siap saat menikah. Namun pacarnya berselingkuh, dan Elina pun merasa sangat kecewa. Sejak saat itu, hidupnya seperti berputar, berpesta di sini dan berpesta di sana. Itulah hidupnya sekarang. Ayahnya mengerti, namun ibunya selalu mengeluh. Elina tersenyum sedih saat mengingat kenangan itu. Sudah 3 tahun berlalu, tetapi hatinya masih terasa sesak jika mengingat kejadian itu. Pacarnya sejak kuliah yang ia kira hubungan mereka sangat kuat, ternyata tak begitu. "Elina," panggil ayahnya mengalihkan perhatiannya. "Ya ayah," jawabnya dengan sedikit terkejut. "Apakah itu untukku?" tanya ayahnya mengacu pada kopi yang dibawanya. Elina tersenyum dan menyerahkan kopi dan bagelnya. "Kamu bisa istirahat di sofa Elina. Kita makan siang bersama nanti. Aku hanya harus menyelesaikan beberapa surat-surat ini," kata ayahnya sebelum kembali duduk di kursi putarnya dan melanjutkan pekerjaannya. Elina duduk di sofa dan membuka ponselnya. Ia mengambil selfie dan mempostingnya di Instagram, "Bersantai saja di kantor ayahku." Setelah itu dia merasa sedikit lebih rileks. Ayahnya mengundangnya makan siang, dan Elina yang menawarkan untuk menyetir agar ayahnya tidak lelah. Kebetulan ayahnya sedang cuti, jadi Elina menjadi pengemudi. "Ngomong-ngomong, kamu pergi kemana tadi malam nak? Ibumu sedang melakukan sesuatu pagi ini?" tanya ayahnya sambil tersenyum saat mereka sedang makan.
Elina menggigit sepotong steak dan mengunyahnya sebelum menjawab, kami pergi ke perayaan ulang tahun Marta ayah. Itu di bar mewah di BGC. Ayahnya mengangguk dan mereka melanjutkan percakapan mereka saat makan. Elina merindukan ayahnya meskipun mereka tinggal serumah. Mereka jarang bertemu karena Elina berangkat pagi, sementara ayahnya lebih sering pulang malam. Ibu mereka sering menyiapkan sarapan dan makan siang untuk Elina. Saat makan siang, seseorang mendekati ayahnya. Tuan Mark, senang bertemu Anda di sini, ucap seorang pria yang Elina tak kenal. Ayahnya berdiri dan menjabat tangan pria itu. Elina masih mengunyah potongan steak terakhirnya dan tidak melihat siapa yang sedang berbicara dengan ayahnya. Ah, Tuan Ozzy, saya sedang makan siang dengan putri saya di sini, ujar ayahnya kepada pria itu sambil meminum anggur. Oh begitu ya, saya yakin putrimu kelaparan, ucap pria itu yang membuat Elina terkejut hingga terbatuk. Air yang diminumnya masuk ke hidungnya, membuatnya terbatuk lebih keras. Seseorang memberikan sapu tangan padanya, yang langsung ia ambil dan pergi ke kamar kecil. Elina merasa jijik, merasa seolah pria itu sangat kasar. Siapa dia sebenarnya? Setelah membersihkan diri, Elina kembali ke meja ayahnya, dan ayahnya hanya tersenyum melihatnya. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Siapa itu ayah? Apakah kita dekat? Tanya Elina penasaran. Ayahnya tertawa. Itu Liam Ozzy. Kamu akan segera bertemu dengannya, jawabnya dengan santai. Elina mengerutkan kening, masih teringat sapu tangan yang ia gunakan. Terima kasih untuk ini ayah. Aku akan mengembalikannya setelah aku mencucinya. Oh, itu bukan milikku. Itu milik Liam. Dia yang memberikannya padamu, jawab ayahnya dengan tenang, membuat Elina terkejut. Ayah, aku hampir mati karena batuk itu dan baru tahu kalau itu sapu tangan milik orang lain. Elina cemberut setelah berkata demikian, dan ayahnya tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai makan bersama ayahnya, Elina pun pamit untuk pulang. Malam harinya, Elina janjian bersama teman-temannya untuk ke klub semalam. Halo, aku sedang dalam perjalanan, kata Elina saat menjawab telepon dari Marta. Hei, aku sudah di sini setengah jam yang lalu. Di mana kamu? Suara Marta terdengar jengkel. Elina menyeringai, sebenarnya aku baru dalam perjalanan. Aku akan segera sampai beberapa menit lagi. Sudah ya, bye. Tak lama kemudian, Elina sampai di klub Deluxe. Ternyata pesta sudah dimulai, dan orang-orang di luar antre panjang untuk masuk. Untungnya meja sudah dipesan untuk mereka, jadi mereka tidak perlu antre. Para staf di sana mengenal mereka karena sering datang ke klub tersebut. Elina mengakui bahwa klub Deluxe berbeda dari bar-bar lain yang biasa mereka kunjungi. Di sini banyak selebriti dan orang terkenal yang hadir. Elina terus berjalan ke bar dan duduk untuk memesan minuman. Tolong satu margarita, pesannya kepada bartender. Tak lama minumannya tiba, Elina meneguk margarita sambil memandangi sekitar. Klub ini besar, dengan lantai dansa yang lebar dan meja-meja yang terletak di berbagai sudut. Dia kemudian memesan satu margarita lagi dan melirik teman-temannya yang sedang menari. Dia bergabung dengan mereka, menari sepanjang malam. Saat sedang menikmati musik, seorang pria datang mendekatinya. Hei cantik, aku Zain. Aku sudah melihatmu sejak kamu masuk. Kamu sangat seksi di lantai dansa, kata pria itu sambil tersenyum. Elina tersenyum dan berkata, benarkah? Kalau begitu ayo kita berdansa. Mereka mulai menari bersama, dan Elina merasa nyaman dengan Zain meski tidak tertarik lebih jauh. Malam itu, mereka minum dan menari sepanjang malam. Zain tidak memaksanya lebih jauh, yang membuat Elina merasa lebih santai. Namun pada sekitar pukul 2 pagi, Elina merasa perlu untuk pergi. Dia menuju ruang ganti untuk menyegarkan diri sebelum pulang. Di saat itulah dia menerima telepon dari ibunya yang memberitahukan bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit dan berada di unit perawatan intensif. Elina, ayahmu dilarikan ke rumah sakit. Saat ini dia di ICU. Segera ke sini nak, ucap ibunya dengan suara yang penuh tangisan. Elina terkejut dan merasa lemas. Tanpa berpikir panjang, dia berlari keluar klub dan menuju mobilnya. Dalam perjalanan, dia merasa ada sesuatu yang menabraknya. Saat menoleh, dia terkejut melihat pria yang dia temui di kedai kopi beberapa waktu lalu. Matanya bertemu dengan mata pria itu. Elina merasa terkejut dan tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras. Permisi, ucapnya terbata-bata sebelum segera berlari ke mobilnya menuju rumah sakit.
Ibu, Elina berlari menuju ibunya yang duduk di luar ruangan CICU. Orang-orang di sekitarnya melirik karena riasan Elina yang berantakan akibat menangis. Dia masih mengenakan bikini dan atasan mesh, pakaian yang terasa tidak pantas di rumah sakit. Tapi dia tidak peduli, dia hanya ingin tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Elina, ibunya memanggil dengan suara serak, matanya penuh air mata. Apa yang terjadi, Bu? Elina berusaha menahan air matanya. Jika memungkinkan, dia tak ingin terlihat lemah di depan ibunya. Serangan jantung, Nak. Untung ayahmu segera dibawa ke sini. Kalau tidak, suara ibunya pecah. Tapi kupikir ayah sehat. Bukankah dia rutin cek kesehatan? Elina bertanya dengan bingung. Ibunya menggeleng, napasnya berat. Ayahmu didiagnosis menderita penyakit arteri koroner. Dia tidak ingin kamu tahu karena dia bilang dia masih sanggup mengurus semuanya. Dia menjalani perawatan dan pemeriksaan rutin, tapi mungkin stres yang memperburuk kondisinya. Ibunya menarik napas dalam, lalu menggenggam tangan Elina. Itulah kenapa aku selalu memintamu untuk membantu ayah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu anak yang kuat, Nak. Aku tahu kamu bisa diandalkan, meski belakangan ini kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Ibu, Elina berusaha menahan isak. Ibunya tersenyum lemah. Ayahmu bilang, dia belum bisa mati. Dia masih ingin bermain dengan cucu-cucunya. Elina tersenyum tipis mendengar lelucon itu, meski air matanya tetap mengalir. Dia memeluk ibunya erat. Maafkan aku, Bu, katanya sambil menangis lebih keras. Setelah ibunya pergi berbicara dengan dokter, Elina duduk di luar CICU. Matanya menatap ayahnya yang terbaring lemah di balik jendela kaca. Ayah, aku janji akan menebus semuanya, gumamnya. Keesokan harinya, ibunya kembali membawa kabar buruk. Elina, ada yang harus kamu tahu, kata ibunya dengan suara ragu. Apa, Bu? Ibunya menarik napas dalam-dalam. Dewan direksi berencana mencopot ayahmu sebagai ketua eksekutif. Mereka menyalahkan proyek besar yang gagal total. Untuk menyelamatkan perusahaan, ayahmu menjual hampir setengah sahamnya. Siapa yang membelinya? Tanya Elina, suaranya bergetar. William Ozzy. Elina tertegun. Nama itu tidak asing. Pria itu, dia pria yang waktu itu bertemu ayah dan memberiku sapu tangan. Beberapa hari kemudian, Elina memutuskan menemui William di kantornya. Kebetulan waktu itu ayahnya pernah memberitahukan kantor William padanya. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Tanya resepsionis. Saya ingin bertemu dengan Tuan William Ozzy, jawab Elina. Apakah Anda punya janji? Sayangnya tidak, jawab Elina ragu. Maaf, jadwalnya penuh hingga Kamis. Dia juga akan bepergian ke luar negeri. Namun saat itu William masuk ke lobi dengan rombongan pengawalnya. Semua mata tertuju padanya, termasuk Elina. Wajah tampannya, karisma yang memukau, membuatnya terpaku. William, Elina memanggil, suaranya nyaris berbisik. Pria itu menghentikan langkah, menatap langsung ke arahnya. Ikuti aku, katanya dingin. Di kantor William yang mewah, Elina langsung mengutarakan tujuannya. Aku ingin membeli kembali saham ayahku, katanya tegas. William memandangnya dengan mata tajam. Kenapa sekarang? Selama ini kau bahkan tidak peduli dengan bisnis keluargamu. Elina terdiam. Kata-kata itu menohok. Ayahku di rumah sakit. Aku ingin menebus semuanya. Aku ingin melindungi warisannya. William mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan menjual saham itu kembali padamu. Wajah Elina berseri-seri. Terima kasih. Apapun yang kau minta, aku akan melakukannya. William tersenyum tipis. Ada satu syarat. Sebutkan saja. Menikahlah denganku, ucap William tanpa ragu. Dunia Elina seolah berhenti. Apa? Menikahlah denganku, ulangnya, senyumnya penuh teka-teki. Itu satu-satunya cara kamu bisa mendapatkan saham itu kembali.